Oke ya, adik-adik kita lanjutkan. Jadi tadi sudah membahas ontologinya, nah kita akan bahas tentang epistemologinya ya. Jadi kalau melihat epistemologi dari sosiologi masjid ini, kita memperdebatkan atau mengeksplorasi, mendiskusikan dan mempelajari bagaimana kita sebuah ilmu itu memperoleh kebenarannya. Jadi kebenaran tentang ilmu itu diperoleh dengan cara apa? Ya, itu yang disebut dengan epistemologi. Pengetahuan tentang kebenaran, epistem gitu ya. Pengetahuan tentang kebenaran ini dan sumber-sumber kebenarannya, caranya, metodenya itu disebut epistemologi. Makanya di dalam sosiologi masjid ini sumber-sumber kebenaran, pengetahuan-pengetahuan kebenaran, cara memperoleh kebenaran, metodenya, pendekatan yang digunakan dalam memperoleh kebenaran dan ilmu sosiologi masjid ini, ya dunia empiris ini, dunia sosial ini, atau disebut dengan sosiologinya itu. Jadi semua hal yang bersifat empiris inilah ya, dunia sosiologis ini, dunia sosial inilah yang dipandang paling benar ketika kita mempelajari sosiologi masjid. Jadi bukan fokus pada teologinya atau fokus pada aspek arsitekturnya atau pada hal-hal lainnya, misalnya takmirnya apa ya takmirnya atau uh, apa ya se apa akidahnya tidak. Kita ingin melihat aspek-aspek sosiologisnya dari masjid ini, dunia empiris ini. Ingin melihat sejarah masjid secara sosiologis, perkembangan, pertumbuhan dan perkembangannya di masyarakat, dan bagaimana masjid ini bertahan dan berkembang tumbuh bersama masyarakatnya, sehingga menghasilkan masyarakat yang dekat dengan masjid dan masjid mampu berinteraksi dengan masyarakatnya dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, dari bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan malahan ya, kebudayaan dan sebagainya itu. Karena memang selama ini kita melihat masjid itu hanya fungsi dakwah yang tidak didasari oleh kajian-kajian ilmiah atau akademik yang membuat kita tidak tahu fase-fase pertumbuhan dan perkembangan dari masjid, bahkan fase kemunduran dari fungsi dan kedudukan masjid di masyarakat. Lebih lagi kalau dikaitkan dengan isu-isu peraturan adzan, terorisme, kerukunan beragama dan sebagainya itu ternyata kedudukan dan fungsi masjid juga menjadi bagian dari problem di masyarakat itu. Nah, dari situ kita ingin mempelajari aspek-aspek sosiologisnya. Sosiologi itu ilmu tentang interaksi sosial ya. Sosiologi itu ilmu tentang interaksi sosial di masyarakat, baik interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok yang membuat ilmu sosiologi itu bisa berkembang menghasilkan teori-teori dan konsep-konsep tentang masyarakat itu. Ada yang nanti di dalam berkaitan dengan masyarakat itu dibangun oleh teori solidaritas sosial kayak Durkheim ini ya. Jadi fungsi-fungsi sosial dari masyarakat itu sebenarnya hanya individu-individu dan kelompok ini untuk berintegrasi. Ada yang masyarakat itu perlu seorang individu yang kuat yang bisa memberikan spirit individu ini kepada masyarakat sehingga individu menjadi aktor yang penting dalam membangun dunia sosialnya itu, kayak Weber itu ya. Jadi fungsi-fungsi motivasi individu dalam membangun dunia sosialnya itu ya, ketika individu berinteraksi dengan masyarakat, dengan kelompok maupun dengan individu, atau individu ini kemudian berinteraksi menghasilkan objektifikasi, internalisasi, eksternalisasi yang kemudian melahirkan teorinya Peter Berger ini dengan konstruksi sosial. Jadi masyarakat itu dibangun oleh nilai-nilai dan ajaran agama, sehingga agama punya fungsi secara struktural maupun fungsional
yang terobjektifikasi menjadi bagian dari konstruksi sosial di masyarakat. Kalau bukunya Langit Suci itu agama sebagai pembangun dunia sosial atau konstruksi sosial. Tapi juga kalau kita lihat secara kritis ada teori-teorinya Marx ya, yang agak ke kiri-kirian itu yang melihat agama yang di dalam ini dalam masjid itu hanya sebagai alat legitimasi yang dilakukan oleh oknum-oknum individu untuk membenarkan tindakannya di masyarakat ya, atau malah gagasan-gagasan agama yang dikelola oleh masjid itu adalah membuat masyarakat mengalami keterasingan dengan dunia sosialnya karena dinabokkan dengan ritual yang terus menerus sehingga masyarakat tidak terlibat di dalam membangun dirinya dan dunia sosialnya. Itu yang membuat Marx sangat kritis bahkan antipati terhadap agama ini. Itu namanya epistemologi. Kita membicarakan tentang kebenaran dari ilmu ini, sumber-sumber kebenarannya dari mana, bagaimana diperolehnya, caranya bagaimana, metodenya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Itu namanya epistemologi. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi itu ilmu tentang nilai-nilai. Dan setiap ilmu itu memang sebenarnya netral dari nilai ya, tapi ternyata para ilmuwan berbeda pendapat ya. Kalau ditarik secara garis besar, baik ilmuwan alam maupun ilmuwan sosial itu memandang bahwa aksiologi ini ilmu memang harus memihak ya, harus memihak kepada wong cilik misalnya, atau kepada agama misalnya, atau kepada masjid. Itu namanya aksiologi, action. Jadi ketika diterapkan ilmu itu harus memiliki keberpihakan, tidak hanya netral saja atau datar-datar saja, sehingga ilmu ini tidak membuat para peneliti, para akademisi memiliki kepedulian, tidak, tapi ilmu harus memiliki keberpihakan terhadap objek yang dikaji ini, gitu ya, atau memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai agama yang toleran dan inklusif. Itu namanya kita aksi nilai keberpihakan, gitu ya. Tapi ada juga ya pendapat ilmuwan, baik ilmuwan sosial maupun ilmuwan eksternal, yang memandang bahwa ilmu itu netral ya, nilai-nilainya tergantung penggunanya, tergantung orangnya, mau disalahgunakan bisa, mau bisa. Itu yang membuat ilmu sangat berbahaya kalau tidak diarahkan memiliki nilai-nilai yang punya komitmen terhadap kepentingan orang banyak. Kalau hanya untuk individu-individu itu ilmu bisa jadi karena netral disalahgunakan oleh individu yang menguasai ilmu itu untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakatnya atau merugikan dirinya sendiri atau merugikan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dalam aksiologi, ilmu sosiologi masjid itu kita diharapkan ya adik-adik semuanya dan saya sendiri menumbuhkan komitmen kita terhadap masjid, simpati kita terhadap gerakan masjid, empati kita bahwa masjid ini punya fungsi yang baik di masyarakat. Bahkan kalau perlu kita ikut terlibat dan memajukan masjid sehingga masjid menjadi lembaga agama yang tidak hanya mengurusi keyakinan dan ritual-ritual saja, tapi juga terlibat di dalam aksi-aksi pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat kecil, orang-orang yang tertindas atau orang-orang duafa, ya, wong cilik dan sebagainya itu, sehingga ada komitmen dari masjid ini untuk terus memberdayakan atau melakukan social empowering di masyarakat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi fungsi-fungsi ganda yang secara aksiologis ini menghasilkan nilai-nilai yang memiliki komitmen ganda itu. Komitmen ke dalam kepada masyarakat Islam itu sendiri ingin memajukan masyarakat Islam dalam berbagai kehidupan sosialnya, kebudayaannya, ekonominya, pendidikannya dan sebagainya. Itu fungsi keluar juga masyarakat umum baik yang non Islam terutama memperoleh berkah dan manfaatnya dengan kehadiran masjid ini. Tidak hanya masjid ini untuk umat Islam saja sehingga menakutkan kehadirannya, misalnya apa, teriak-teriak di masjid, ngancam sana ngancam sini, itu jadi problema. Itu yang disebut aksiologi ya. Kita punya komitmen untuk membangun juga masyarakat secara umum, sehingga masyarakat secara umum juga boleh berkahnya dari masjid. Misalnya pada hari raya haji, orang-orang yang masyarakat umum mendapatkan
bingkisan daging korban, sehingga mereka meroleh berkah dari kehadiran masjid dan takmirnya itu. Saya kira itu saja Adik-adik ya, perdebatan kita dan kajian kita tentang status ontologis, status epistemologis, dan status aksiologis dari studi sosial ke masjid yang kita pelajari bersama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik, atau paling tidak bermanfaat bagi saya, juga bagi adik-adik sendiri, dan juga bagi masyarakat pada umumnya nanti kalau adik-adik sudah terjun di masyarakat ya, baik sebagai pemimpin pemerintahan atau pemimpin sosial atau pemimpin agama, begitu ya adik-adik ya. Saya akhiri sampai di sini. Kita selalu berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita, melindungi kita, dan selalu diberi kita kesehatan lahir dan batin, sehingga dijauhkan dari mara bahaya virus corona dan wabah-wabah lain yang mengganggu kesehatan dan keselamatan hidup kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.